Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pada edisi bulan Oktober dalam program Levi Ministry. Saudara, tanggal 5 Oktober kemarin, kita bangsa Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berdoa kiranya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia makin solid, makin kuat, makin bersatu, dan makin lagi setia membela negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, untuk menjadi seorang prajurit memang tidaklah mudah. Karena untuk menjadi prajurit, mereka harus melalui seleksi ketat dan sungguh-sungguh mereka harus melakukannya. Dan sungguh-sungguh mereka harus berjanji setia untuk membela bangsa dan negara Republik Indonesia. Saudara, ada 5 poin sumpah prajurit yang harus dilaksanakan dengan baik oleh seorang prajurit yang setia. Saudara, ada poin yang ketiga yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Ini poin menarik yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, saudara, ada contoh ketaatan seorang prajurit yang sangat-sangat menjadi contoh yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Pada akhir pemerintahan Napoleon yang ketiga, tahun 1870, meletus perang antara Perancis dan Jerman. Dan saudara, cukup banyak wilayah Perancis yang diduduki Jerman pada waktu itu. Dan dalam keadaan terdesak itu, Perancis mengadakan satu wajib militer kepada para pemuda usia produktif. Nah, saudara, ada seorang pemuda Perancis yang cerdas dan pemberani bernama Pierre. Saudara, Pierre mengikuti wajib militer dan dia ditugaskan sebagai penembak untuk senjata meriam. Nah, saudara, karena kecerdasan Pierre dan kerajinannya, akhirnya dia diangkat menjadi pasukan di bawah kepemimpinan Komandan McMahon. Saudara, tiap kali Pierre menembakkan meriamnya, sasaran yang dituju pasti hancur dan dia selalu berhasil. Pierre mulai dikenal sebagai penembak meriam yang jitu dan diandalkan oleh komandannya. Nah, suatu hari, saudara, pasukan Perancis mulai mengintai ke daerah yang diduduki musuh, yaitu tentara Jerman. Saudara, Komandan McMahon yang selalu berada di dekat Pierre memberikan teropongnya dan berkata, "Pierre, coba kamu lihat rumah yang ada di sebelah sana. Menurut keterangan yang aku terima, rumah itu dulu milik seorang Perancis, tetapi sekarang menjadi markas tentara Jerman. Sekarang siapkan meriammu dan tembaklah rumah itu hingga rata dengan tanah." Nah, saudara, cukup lama Pierre tertegun saat menerima perintah dari komandannya. Biasanya dia langsung melaksanakan semua perintah komandannya. Setelah dapat menguasai diri, akhirnya Pierre pun berkali-kali meluncurkan tembakan dari meriamnya sehingga rumah yang menjadi sasarannya itu menjadi rata dengan tanah. Komandan memuji dia dan merasa puas sebagai prajurit yang handal dan baik. Komandannya sangat senang apa yang dilakukan oleh Pierre. Tetapi saudara, pujian dari komandan itu berhenti ketika komandan itu melihat Pierre tertunduk dan menangis. Komandan berkata, "Mengapa engkau menangis, Pierre? Harusnya engkau senang karena sasaranmu benar-benar jitu." Pierre berkata, "Komandan, tahukah Anda bahwa rumah yang baru saja aku tembak tadi adalah rumahku sendiri. Dengan susah payah aku menyisihkan gajiku untuk membangun rumah itu. Namun dengan tembakanku sendiri baru saja aku meratakannya dengan tanah," kata Pierre menjelaskan. Komandan McMahon terdiam. Namun hatinya sangat kagum pada ketaatan Pierre sebagai prajurit. Saudara, ketaatan seorang prajurit teruji dalam situasi yang menuntut pengorbanan yang sangat besar. Kadang-kadang ketaatan membuat kita bertindak di luar logika.
Saudara, bahkan memutuskan kita untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam suratnya kepada Timotius sebagai anak rohaninya, Paulus menulis nasihat yang sangat berharga, yaitu dengan mengambil contoh sikap seorang prajurit di dalam kita melayani Kristus sebagai gembala jemaat. Pada saat itu Timotius merasakan satu kebimbangan, satu kelemahan sebagai seorang gembala melayani jemaat. Tapi Paulus memberikan nasihat bahwa Timotius harus bersikap seperti seorang prajurit. Nah saudara, kita melihat dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, hamba Tuhan yang berkarakter prajurit sejati harus memiliki 3 poin ini. Yang pertama, hamba Tuhan yang berkarakter prajurit sejati harus rela menderita. Saudara, seorang prajurit itu harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam hal makanan, disiplin dalam hal belajar, latihan, dan disiplin dalam segala hal. Karena prajurit ini sewaktu-waktu akan dipakai oleh komandannya untuk membela negara. Saudara, poin yang kedua, prajurit sejati harus menyenangkan hati komandannya. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menyenangkan hati komandan kita. Siapa komandan kita? Yesus Kristus. Artinya saudara, menyenangkan hati komandan, kita tidak memikirkan diri sendiri. Kita tetap fokus pada perintah komandan, melakukan tepat seperti yang komandan perintahkan. Tidak pernah mengeluh, apalagi berbantah-bantah. Apa saja yang komandan perintahkan harus dilakukan. Dan menyenangkan hati komandan juga, kita tidak boleh berkhianat, kita tetap setia. Poin yang ketiga saudara, di sini kita akan belajar bahwa kita juga harus sungguh-sungguh sebagai seorang prajurit, yaitu kita harus setia. Apapun yang komandan perintahkan, tidaklah itu menjerumuskan kita sebagai prajurit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkinkah kita melakukan hal tersebut sebagaimana Paulus harapkan kepada Timotius? Saudara, pasti kita dapat melakukannya. Pasti juga Timotius dapat melakukannya. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan memiliki hati seorang prajurit, kita punya contoh teladan yang sudah prajurit ini lakukan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah seorang prajurit yang setia dan taat melakukan perintah komandan, yaitu Bapanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita bersedia dibentuk menjadi hamba Tuhan yang memiliki karakter seperti seorang prajurit, kita juga akan sama seperti Yesus sebagai prajurit yang baik, yang menyenangkan hati Bapa. Mari saudara berdoa kepada Tuhan supaya kita semua memiliki hati seorang prajurit yang setia, rela menderita, tidak berkhianat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.